أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam yahdi ono to ora nuduhaken apakah tidak menjelaskan lilladzina maring ngake yarithuna kang maris sapa alladzina al-ardha ing bumi mim ba'di ahliha saking sawise matine penduduk bumi allau nasya apa lamun karep sapa ingsun asabnahum mongko ngenani siksa sapa ingsun hum ing alladzina bidzunubihim kelawan sebab dosane alladzina. Apakah tidak jelas ya, pada orang-orang yang mendapatkan warisan bumi setelah penduduknya dihancurkan sebab mengerjakan perbuatan dosa? Apakah tidak jelas? Allau nasya, kalau aku berkehendak asabnahum bidzunubihim, aku siksa juga orang-orang yang mendapatkan warisan suatu desa yang mana nenek moyangnya dihancurkan sebab dosa. Umpamanya dan teman belum paham, umpamanya setung desa dihancurkan oleh Allah sebab perbuatan mereka itu tidak benar, rosak, ahli zina, judi, umpamanya dihancurkan oleh Allah, tidak nurut, tidak patuh, disuruh begini begina, bukan tak patuh, dihancurkan oleh Allah. Setelah dihancur diganti generasi berikutnya. Lah diganti generasi berikutnya itu juga berbuat jelek juga. Lah apakah belum jelas dia? Wong nenek moyangnya itu berbuat apa dihancurkan sebab perbuatan dosa, kok meniru yang mewarisi? Apakah tidak jelas kalau aku berkehendak kalian akan disiksa juga? Tentu paham. Ini artinya awalam yahdinil ladzina yarithunal arda, apakah tidak jelas, apakah tidak tampak? Jelas tampak, pola kita jelas terhadap orang-orang yang mendapat warisan bumi setelah dihancurkan sebelumnya. Kalau aku berkehendak asabnahum bidzunubihim, orang yang mendapatkan warisan kelak dihancurkan juga kalau berkehendak. Atau wa nadba'u ala qulubihim, lan ngecap sapa ingsun, gembok sapa ingsun, gembok paten ala qulubihim ing atasi atini alladzina yarithuna al-ardha fahum la yasma'un, kalau hatinya sudah dikunci tidak menerima kebaikan, pengkor masa pinter sombong, maka fahum la yasma'un, fahum mengkoti alladzina yarithuna al-ardha la yasma'un, itu tidak mendengar terhadap ajakan kebaikan, cerita-cerita masalah umat yang telah lalu yang dihancurkan sebab dosa. Jadi satu desa penuh cobaan,
dihancurkan, diganti oleh generasi berikutnya juga meniru perbuatan mereka. Apakah tidak jelas perbuatan nenek moyangmu gitu loh. Wong mereka dihancurkan sebab dosa, kok kalian tidak rasa rasa takut? Aku kalau kehendak kata Allah, apa yang menimpa pada mereka juga menimpa pada kamu, penerusnya, kalian penerusnya. Atau wa nadba'u ala qulubihim, hatinya orang yang mendapatkan warisan bumi, hatinya itu digembok oleh Allah, terkunci hatinya, sehingga ada pelajaran itu tidak tersentuh. Tak kira menengkok begitu. Ai illam nukrikhum bil iqab, kalau mereka yang mendapatkan generasi penerus itu tidak dihancurkan sebab dosa, nadbau ala qulubihim, digembok hati mereka, maka tidak mendengarkan terhadap omongan kebenaran itu. Pula mengkoyolok orang. Mereka pakai speaker letak di ngaki, pula kopok fahum la yasmaun, artinya la yakbaluna mau'idatan min akhbaril umamil muhlika, tidak menerima mau'idah, nasihat, tidak menerima petunjuk, mau'idah, pitutur dari cerita-cerita umat yang dihancurkan. Artinya apa? Immal ihlak wa immat tabu. Siksaan Allah itu kadang-kadang ya dihancurkan, kadang-kadang hatinya itu tertutup. Tertutup lebih celaka boleh hatinya tertutup itu. Awas, malah mati, lebih menderita kalau hatinya itu di dunia ini ditutupi dengan kesombongannya, keangkuhannya, ya mendengarkan. Misalnya boleh tak gelem, aja ojo rono awak muli, ojo wake sing ngekewer. Tiba-tiba ada sesuatu yang menakutkan, penyesalnya gimana? Berlipat-lipat. Yang kok gelok kengur, takut tak nyaman, banyak semengak do sengkok gitu. Tadi mana hati nalai gembo itu dikunci, tidak menerima kebaikan, itu penyesalannya parah, dan itu adalah merupakan modalnya orang celaka. Modelnya orang celaka jadi kesombongan, sehingga apa yang menyebabkan bahagia itu tidak digubris, atau tidak digubris itu dibiarkan. Maka Quran itu membenahi hati lebih panjenengan, umpamana keneko ngerti dok maknana maca Quran angen-angen sakmane baca romana. Awalam yahdinil ladzina yarithuna al-ardha, apa belum paham tak orang-orang soleh warisan bumi? Warisan bumi artinya nenek moyangnya dihancurkan sebab memperbuatan dosa mereka. Min ba'di ahliha, setelah dirusaknya penduduk desa itu, akhirnya mereka mendapat warisan. Allau nasya'u asabnahum bidhunubihim, yaitu kalau aku berkehendak, kata Allah, kalau aku berkendali, aku karep jari ini Allah, aku hancurkan juga orang yang mendapatkan warisan itu seperti aku menghancurkan nenek moyang mereka. Wa nadba'u ala qulubihim, dan ada kalanya ini tidak mohon mati, kalau dihancurkan ya tidak ada urusan dengan hati, atau mereka itu hatinya itu digembok, tidak menerima kebaikan, pelajaran yang ada tidak, peristiwa yang ada tidak diambil pelajaran. Umpamanya bedoreng mainan olar biru, kemudian ke bere tanah kena ke bengal, mari lewat peristiwa itu. Itu namanya dibuat pelajaran.
Orang kat bertekad empat sepeda mancung labu mate. Yang melihat itu mesti diambil pelajaran. Apa yang terjadi pada orang lain juga mungkin terjadi pada saya. Itu namanya peristiwa dibuat pelajaran. Apa yang menimpa pada nenek moyang juga bisa menimpa saya sebagai pewaris penerus bumi niko. Niko Al-Quran ngetuk dati pabul sareng pancenang ekalai baca. Kadang-kadang meleleh air mata. Niko sekoja moco Quran angen-angen sa makna nih. Kalau hatinya tertutup makanya sabuk kuping niko jaipon Imam Ghazali sifatu man laisa lahu aslul ma'rifah, hatinya itu memang tidak ada sumber pengetahuan, tidak ada sumber keimanan, kemakrifatan tentang Allah. Itu diumpamakan seperti apa mulai dan teniko al-kadulumat, atau seperti beberapa gelap itu dadana orang fi bahrin, diumpamakan gelap banyak gelap di suatu lautan lujin yang dalam. Lautan berarti di tengah lautan. Bayangkan tepat waktu itu yaghshahu maujun, diliputi oleh ombaan raja, min fawqihi syahab, di atasnya ada mendung. Ada di tengah lautan bayangki juling borok, jauh timur jauh, selatan jauh, ada di pertengahan, kemudian lautannya itu dalam. Waktu itu di atasnya ada mendung. Mulai dari dekuma zulumatun fawqa, gelap berlipat-lipat kan. Dari gelapnya idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, ketika mengeluarkan tangannya sendiri hampir tidak dilihat. Dari gelap bang. Leni kusepet hatinya orang kalau sudah gelap. Sama dengan itu, ada di lautan yang dalam, yang di situ ada maujun itu adalah ombak, di atasnya ada mendung, gelap, ombaknya gelap. Ketika melihat tangannya sendiri dikeluarkan, hampir gak melihat. Nah, itu sifatnya hati itu kalau sudah gelap. Bayangkan semacam itu. Artinya gelap yaitu a'malul kafir, orang-orang hatinya yang tertutup. Yang dimaksud dengan lautan yang dalam itu hatinya. Hati itu dalam. Dalamnya lautan dapat diduga, tapi dalamnya hati tidak dapat diduga. Dalam hati itu yang dimaksudkan dengan ombak, di atasnya ombak adalah ada mendung, apa? Keraguan yang ada dalam hati, kebodohan, kebingungan. Niko ibarat edalane segera itu ada ombak yang menutupi hatinya, yaitu kebodohan, keraguan. Yang dimaksudkan sahab itu apa? Hatinya sudah tertutup, tidak menerima kebenaran. Sebenarnya pun tibito senajan Al-Quran dibaca tidak ada sentuhan. Itulah kalau hatinya orang itu sudah tutup. Itu adalah modal apa? Modal celaka orang. Lemon kie ebelain reman ukasan dua. Itu modal selamat. Sama dengan orang itu sakit ki bisa madeng. Mulai tanda madeng berempalah nggak bisa makan seberapa 10 hari, daftar lah. Lemon ki ngaji jadi ngaki sentuhan, itu hatinya hidup. Itu adalah apa? Modal keselamatan abadna. Daya akhirnya eman daban ada rasa takut dermang kok mau celakai opo awak kulit celoko bisu dan to tilkal qura utawi mengkono desa nakusu alaika nyeritakan sapa ingsun alaika ing atase sira Muhammad utawi mengkono desa, yaitu kaumnya Nabi Lut, bagaimana umatnya tidak patuh pada Nabi Lut. Kaumnya Nabi Nuh, bagaimana resikonya ketika tidak patuh pada Nabi Nuh. Kaum Ad, Samud, kaumnya Nabi Syu'aib.
Naqussu alaika, ku ceritakan pada kamu Muhammad, ya akramar rusul, ya akramar rusul, min ambaiha, saking biro-biro ceritane ahli desa. Aku ceritakan desa, penduduk desa yang aku hancurkan itu Muhammad padamu, bagaimana ceritanya, bagaimana kaumnya Nabi Nuh didatangi di suatu air yang lahar sehingga terbunuh semua. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib dihancurkan. Dharma. Kenapa? Karena mereka itu ingtaru, karena mereka itu tertipu bitulil imhal. Setelah melanggar, dibiarkan dulu oleh Allah, tidak langsung. Melanggar terhadap Nabi Nuh, dia biarkan dulu. Disangkanya tidak berisiko ma'akasratin ni'am, serta walaupun mereka itu tidak percaya kepada nabinya, nikmatnya dilimpah ruahkan oleh Allah. Fatawahamu, maka mereka mengira annahum alal haqqi, mereka itu benar, nabi-nabi yang salah. Itu loh. Wa dzakara Allah taala tambihan, hal semacam itu ditulis dalam Al-Qur'an, dibaca oleh umat Nabi Muhammad itu tambihan sebagai pekeling daate bula sareng panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad, liyah tarizu an mithli dzalik, supaya bula bi panjenengan tidak terjebak, tidak terjerumus, menjaga diri dari perbuatan semacam apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dharma bin Nuh, umat tak nurut. Kebala dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, biar tidak ditiru oleh umat Nabi Muhammad, kemudian dihancurkan oleh Allah. Jadi pemberian itu jangan betul kadang-kadang bukan karena disayang, tapi yono. Awas mulai yono jedeki. Awas mbi beringakan. Kenyang awas belir wah. Teki biar gemuk. Itu loh. Ku ceritakan Muhammad pada mereka, padamu, pada apa? Pada umat-umatmu, juga kepada kamu. Bagaimana Nabi Nuh? Biasanya kau baca, iya yang kau mondai ada iya tadi pelajaran. Biar hati kita ini ada rasa takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Mun angen-angen sama nani. Walaqad ja'atuhum, lan teman-teman teko rasaki hum ing penduduk desa yang dihancurkan itu. Siapa yang datang rusulum, biro-biro utusane penduduk desa, yaitu para rasul, bil bayinat, dengan kelawan piro-piro bukti. Mereka yang datang sebagai utusan pada penduduk desa, para rasul yang datang, ya, para rasul yang datang sebagai utusan Allah untuk membenahi penduduk desa itu dengan beberapa bukti bahwa para rasul itu benar. Walaqad ja'athum, lan teman-teman teko, ayo hum ing penduduk desa yang dihancurkan. Siapa yang datang rusuluhum, biro-biro utusani ahlul qura bil bayinati, klan biro-biro mukjizat, bukti bahwa mereka itu adalah beliau itu para rasul yang benar. Ayo wabillahi, demi Allah, desa yang dihancurkan itu, walaqad jaa kullu ummatin, telah datang pada setiap umat, min tilkal umam al mulika, dari umat-umat yang dihancurkan. Siapa yang datang? Anbiya'um, itu para nabinya, yang mana para nabi itu diutus oleh Allah bil mukjizat, dengan membawa bukti mukjizat yang jelas yang menunjukkan ala sihati risalatihim, menunjukkan bahwa para rasul itu adalah benar-benar utusan Allah, al-mujibal iman, yang mengharuskan mereka itu iman. Dengan Nabi Nuh, kaumnya didatangi Nabi Nuh untuk membenahi mereka. Ada mukjizat. Nabi Musa mukjizat apa? Tongkat.
banyak mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran. Nabi dah rumah fama kanu liyuminu mengkorana sabo ahlul qura iku liyuminu iman gak iman gak percaya bima kazzabu min qablu dengan apa yang didustakan sebelum datangnya mukjizat. Sebelumnya gak iman, datangnya mukjizat pancet. Apa buktinya kamu itu adalah utusan Allah? Dibuktikan. Itu pancet dah iman itu. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Mek tetero lebih pancenan, mek ngenangan ada kebenaran. Biar tidak meniru Nabi, umat-umat salaf, umat-umatnya para nabi yang dulu. Saya ulang. Walaqad ja'atuhum mongkongku datang para disa ahli disa yang coraki dia otosana Allah kelaban nyambi bukti dengan membawa mukjizat bahwa itu benar-benar utusan Allah yang membuktikan bahwa para rasul itu adalah utusan Allah. Tapi fama kanu liyu'minu bima kazzabu, mereka itu tidak iman dengan apa yang didustakan min qablu sebelum datangnya mukjizat. Sebelumnya orang Mekah dia, sebelumnya pada Nabi Muhammad sudah ada apa? Mendengarkan bahwa ketauhidan itu benar. Jangan Islam itu benar. Oh iya jangan gitu. Setelah datang Nabi, ya sama seperti dengan ada apa-apa. Sama dengan si tidak ada apa-apa. Sebelumnya ya gak percaya, setelah dijelaskan tetap gak percaya gitu loh. Dari mana orang? Dari gembun hati orang, dari pengkona itu. Dari pengko. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qablu. Fabadaru yatil mukjizat mongko ing dalam sawise ningali mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau otaknya orang, menyalahi adat. Maka naulaikal kufar liyu'minu bisyara'i alladzi kadzabuha, mereka orang kafir itu tidak iman terhadap pelaturan syariat yang didustakan sebelum melihat mukjizat. Artinya apa? Wal mana uti artini kanal ono sapa kullu ummatin, setiap umat min ulaikal umam fi zaman jahiliyah, maka setiap umat jahiliyah, setiap umatnya umat jahiliyah ya tasama'una bi kalimati tauhid, telah mendengarkan desas-desus tentang tauhid min baqaya min qablihim, saking kareni min baqaya man qablahum, saking kareni wong sadurunge mestinya pada orang setua kan bahwa agama Nabi Ibrahim itu bener agama tauhid itu badan yang dalam tisajia musuh itu, tapi telah lama telah mendengar bahwa ketauhidan itu benar gitu loh. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad, datang Nabi yang membawa kebenaran itu dengan nyata, itu tetap tak iman, sama halnya tidak mendengarkan apa-apa gitu loh. Wal ma'na fayukadzibunaha tsumma kana haluhum, kemudian adanya mereka itu ba'da maji'i nabi, setelah datangnya nabi jahiliyah itu, nabi-nabinya orang jahiliyah, alladzi ursila alaihim, yang nabi yang mana nabi itu diutus untuk membenahi umat jahiliyah, kahalatihim qabla dzalik, seperti keadaan mereka sebelum adanya nabi. Boloin pancet mongkual mendengarkan Al-Quran benar Al-Quran bocah ilmu nale bocah pancet kiseneng atau hokaran kiseneng dia pengko gitu loh. Apa ilmunya tak gelem masuk di dalam hatinya, benyan ngerasaki norotin nafsu, teneba ngerasaki norotin kebenaran, tak mau. Jadi nafsu nagadin itu ingin terus imul jumal muljakin itu, padahal kunci masuknya keimanan,
kunci masuknya ilmu itu orangnya harus tawadhu, rendah. Eko soko terserah lakar bulan eko asor Gusti panjenengan eksa agung mona ban ngeding omong hajo omongan kelele nyale abon ki kelia berarti dikuasai nafsu, ilmunya belum masuk ke dalam hati. Perlu mujahadah eman odik sekalian. Aban teromol jauh omong goreng mongku pangeran napa mong goreng mongku pangeran. Ya kau tu dia tapi baik letikal Gusti can orang bulada kuma asal kancan panjenengan bi pabi manasa boleh kosok ko setikal mongko panjenengan niku agung dan tu asalkan berusaha berbuat baik ya ada yang cuba ya terserah. Berarti ilmu na masuk di dalam hati sudah menguasai mendento. Jadi lebih lain kau melepuh dalam lebu lebih menikmati ilmu tembang ngenikmatin nabi gua nafsu gila teromol jakin gampang kau nyamai mulio kau mantra badarekana beri na tangana RP 20 juta dan dalam badarekana harga itu apa akhlak yang baik. Napa akhlak yang baik? Tahammulul adza, ketika disakiti disangkeh niku semarake oleh derajat muka Allah. Tidak ada orang yang dicintai Allah itu kemudian tidak menerima cobaan, tidak dihina orang. Jadi derajat orang niku menerima hina pasti enak di bawah nabi hina orang lebih asa hina orang kau lakar nang kau ada misalnya yang laki gaga apa nasi apa nasi gaga munda bara do temurnya bin apa tedong sekecil ngobar bila maka nombor tamu ikusak tak kau taratin. Engke coba biasa belongan, tak belongan, le cuba lenan, bingung. Mun tampil apa adanya, ya lengkor lebih nyaman, itu loh. Jadi ilmunya lebih menguasai dalam hati, berarti ilmunya masuk tawaduk, itu merendah air itu akhirnya daik serendah. Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Kecuali saya di Euro, kau datang dia. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Aku menemukan kebanyakan penduduk desa itu tepat janji. Jadi Allah. وَمَا وَجَدْنَا, aku temukan kebanyakan mereka itu adalah beriman. Min ahdin itu diartikan iman. Seperti apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, kutemukan kebanyakan mereka itu tidak sama, tidak menepati apa pada zaman ruh. Pada zaman ruh dikatakan alastum apakah aku itu bukan Tuhanmu, alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu. Dari macam roh bala inggih sampian Gusti kula, sampian pangeran kula. Tapi setelah roh masuk ke dalam jasad itu macam-macam, bersepercaya pada Allah, bersenja. Tapi waktu dulu pada zaman roh ikrar semua, mengakui semua bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tapi setelah roh masuk ke dalam jasad bermacam-macam, berseingkar, bersenja. Kata Allah kebanyakan mereka itu jiwanya adalah ingkar terhadap janji yang pernah terjadi pada zaman apa? Zaman ruh itu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, kebanyakan mereka itu tidak tepat janji, kebanyakan mereka itu tidak iman, kebanyakan mereka itu ingkar terhadap apa yang dikatakan pada zaman ruh. Kata Allah, apakah aku bukan Tuhanmu? Enggak, jawabannya sampian adalah Tuhan kami. Setelah masuk ke dalam jasad beraneka ragam, ada yang kafir, ada yang percaya. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, kutemukan kebanyakan mereka itu orang-orang itu fasik. Neko cepon
Allah niko nyaman sentuhan de dalam atena sentuh dan to mun bi sayang kue sentuh betul kalau kang nasub mun deki kuah masuk ke dapur nemu biteng anga itu sentuhan dek cile masuk etre mabi tabu itu urusan jasad tining mun ngaji dan teneko era sakit itu sentuhan dek ruhaniyah nama raki hidup karena dibacakan oleh dipendengarkan Al-Quran itu dikatakan nur cahaya yang mengesahati itu diagungkan muljaaki syukuren berlebih oleh nyokoren perang selepu dalam tabu karena bagaimanapun jasad ini pasti akan meninggal akan mati ruhnya yang bako ruhnya silangkeng kemudian ulat itu tidak akan menyentuh ruh olah tak akan menyentuh ruh kena iman ulat itu cuman makan jasad ngerti iman setan ini tak akan tersentuh oleh ulat ruh itu tidak tersentuh oleh ulat jadi syukuran dan tadi kau syukuran muka-muka delu manfaat sadaqallahul azim al-fatihah.